Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan video tentang pembahasan seputar elektronik. Kali ini kita akan membahas tentang baterai Makita yang ketika di charger itu kedip-kedip ya, jadi nggak bisa masuk, nggak bisa diproses charger. Ini Makita aslinya ori ya, jadi di atas ini nggak ada komponen sama sekali. Terus dan yang bermasalah yang ini nih, kemarin bermasalah yang ini, baterainya drop 1, tapi setelah dikasih baterai baru ini kita pakai merek EV yang 2AH ya, yang ini pakai EV, yang ini pakai copotan dari apa ya, kemarin teh, pokoknya yang ini bekas tapi copotan yang tipe high drain, lupa lagi bekas apanya, bekas ini kayaknya lupa lagi, pokoknya ya warnanya warna hijau yang ini ya, tapi sama tipe high drain. Terus yang ini setelah dikasih baterai baru, terus kita coba charger juga nggak mau. Nah, dan ternyata di dalam BMS ini hanya terdapat, bentar, komponennya kecil banget, lebih kecil dari kutu ya komponen SMD nya nih. Coba perhatikan komponen, aduh tuh loncat ya, kalau loncat pasti nggak bakalan ketemu. Nah ini nih, komponennya lebih kecil dari kutu ya, komponen SMD tuh enggak. Oh ini nih, harus benar-benar teliti. Selain komponennya kecil, komponen ini tidak ada nilainya. Terus ketika saya tes yang ori, terus yang bermasalah, dan ternyata komponen SMD ini yang ini nih yang jadi tersangkanya kecil banget, lebih kecil dari kutu ya, kutu rambut nih, nggak ada nilainya sama sekali, hanya warna hitam aja. Terus pas jadi solusinya kita pakai apometer analog ya, mungkin lebih mudahnya pakai ESR karena nilainya bisa langsung terdeteksi berapa kilo ohm. Tapi berhubung kemungkinan banyak orang yang tidak memiliki yang namanya ESR, jadi kita menggunakan apometer ini. Jadi pengukuran dari yang ori yang masih normal, ibaratnya jarumnya menunjukkan di skala ini, di angka ini. Nanti untuk pergantiannya kita cari dari apa ya, dari MB bekas. Bentar. Nah, kalau kita kemarin nyopot-nyopot dari komponen STB ya, dari sini, terus jangan lupa dicek supaya sesuai. Pokoknya jarumnya itu menunjukkan di angka 5. Ini nih di skala X1. Setelah dipasang, nah, karena emang
nilainya tidak tertera di ini ya, saking kecilnya. Udah di zoom juga ini nggak ada nilainya. Jadi gitu, kalau kita menyesuaikannya dari yang ori oh sekian, pas dilihat dari jarum apometernya di angka 5 dengan skala X1. Setelah cari yang sesuai lalu dipasang-pasang, dan alhamdulillah ini bisa di charger lagi dan bisa dipergunakan lagi. Soalnya cari-cari BMS nya aja itu sulit. Kalau lihat-lihat di Allshop itu adanya yang satu set sama casing baterai, itu malah lebih mahal juga ya. Kalau untuk kita mah kalau mahal-mahal dikit mah mending ngakalin yang ada. Jadi dananya biar untuk yang lain aja. Nah, alhamdulillah nih udah bagus kembali ya, di charger juga bisa masuk. Oke, bentar ya, kita coba masukin. Ini nih, lupa. Ya, kita coba. Dan di charger pun bisa masuk. Kita tadinya tarikan ini memang tarikan gambling sih. Kebetulan temen ada yang nawarin, siapa tahu butuh katanya. Emang kita nyari ya buat cadangan. Tadinya kita hanya melihat casing aja, jadi mau memanfaatkan casingnya, tetapi dari pembelian 3 unit, yang 2 yang bagus ya, tapi lumayan. Bukan yang 2, yang 2 yang bagus, pembelian 3 unit, yang satunya yang bermasalah ini di bagian BMS. Tapi ini juga udah di akalin dan bisa di charger, bisa jalan juga ke perangkatnya ya. Nih jalurnya juga kecil-kecil sebesar rambut. Sebagian jalurnya sebesar rambut, bagian ini, terus di bawah juga. Kalau di bawah nggak ada ininya, soalnya udah dipasang kayak gini. Jadi triknya begitu ya, untuk yang memerlukan penanganan, mungkin ada yang mempunyai kendala yang sama, terus dari charger enggak masuk sementara baterai sudah bagus, berarti yang bermasalah hanya komponen kutu ini nih, RSMD. Kurang tahu nilainya berapa karena belum dicoba pakai ESR ya. Kalau pakai ESR pasti ketahuan nilai-nilainya. Ada juga ESR itu udah agak error, jadi kita menggunakan apometer analog dan pergerakan jarum di angka 5. Skala apo di sini. Ya. Oke, segitu dulu ya untuk berbagi pengalaman di penyakit baterai Makita yang berapa ya ini teh, 12 volt 1,5 ampere hours ya, 12 volt 1,5 Ah. Ini ori. Jadi kita yang ori itu punya 3. Kalau yang 2 emang masih bagus, cuman pengen ngejajal baterai-baterai yang ini. Kalau yang warna hijau itu dari vacuum cleaner copotan, tapi harga lebih mahal dari ini. Itu dapatnya berapa ya, sekitar
45.000 satu buahnya kalau yang copotan ya, yang bekas. Beda sama yang ini, walaupun baru tapi harganya lebih murah dari yang copotan atau dari yang bekas ya. Ini baterainya sudah bagus. Setelah dieksekusi, komponennya itu ada 4 biji ya di bawah sini, persis sebesar ini nih, sebesar kutu. Anakan kutu kalau nggak salah ya, soalnya kalau kutu itu besar, kalau ini mah lebih kecil lagi. Oke, segitu dulu ya untuk sharing-sharing pengalaman yang saya dapatkan tentang kendala baterai Makita yang di charger kedip-kedip, nggak mau ngisi tetapi baterai masih pada bagus, masih fit ya. Kalau rata-rata sih yang kedip-kedip itu salah satu sel ada yang drop, tapi kali ini kita menemukan sel semua normal baterainya. Ternyata ada di komponen yang ada di soket BMS ini ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih lanjutan yang kemarin. Di saat-saat hampir menyerah, sepintas berpikir, masa sih buatan manusia nggak bisa dibenahi lagi oleh manusia. Nih sekarang tidak kedip-kedip ya. Ini proses charger lagi berjalan. Dan komponennya coba perhatikan, terlihat nggak di jari? Aduh, kecil banget. Nah ya, pokoknya kecil banget, lebih kecil dari kutu. Tuh, coba. Tuh yang hitam, ini ya. Nah ini nih, lebih kecil dari kutu. Dan kita juga tuh udah mau penuh ya, udah penuh ya, karena emang baterai baru, hanya BMS aja yang bermasalah. BMS yang begini Makita cuman ada komponen kutu ini hanya ada 4 buah ya, jalur juga segede rambut. Pokoknya lebih kecil dari kutu. Alhamdulillah nih bisa di charger. Terus soalnya udah gonta-ganti BMS, masih tetap kayak gitu. Alhamdulillah sekarang bisa ya. Pokoknya sekarang udah normal dan bisa digunakan.